Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya yang berjudul Pemikiran Anti-Feminisme pada Tokoh Cerita Malam Pengantin atau Lailatu Syafaq, karya Najib Kailani. Masing-masing pertama itu ada pengertian cerpen. Apa sih cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek yang menceritakan peristiwa atau kejadian dalam bentuk prosa yang ringkas dan padat. Nah, menurut KBBI, menurut KBBI, cerpen itu ada kisah yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ini ada profil penulisnya, itu karya dari Najib Kailani bin Abdul Latif Al-Kailani atau yang dikenal Najib Kailani. Dia adalah seorang tokoh sastra terkenal dari Mesir. Jika itu ada latar belakang penulisannya, itu cerita pendek yang mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami penyakit mental dan perlakuan tidak adil serta kekerasan fisik setelah menikahi seorang pria baru-baru berusia 70 tahun. Ia memberikan gambaran konkret tentang analisis kekerasan psikologis dan sosial, baik itu fisik maupun mental, yang masih banyak dialami oleh para wanita di luar sana. Nah, ada 3 peristiwa makalah. Yang pertama itu mengetahui aspek pemikiran anti-feminisme yang mengaruhi penokohan dalam cerita. Kemudian kedua, ada memberikan analisa terhadap temuan dalam karya sastra berdasarkan mereka feminisme. Yang ketiga, yaitu menjabarkan poin-poin yang mendekatkan feminisme terhadap pandangan ahli. Yang pertama itu, apa itu feminisme dan anti-feminisme? Menurut KBBI, kata feminisme berarti gerakan wanita yang menuntut kesamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan perempuan. Sedangkan anti-feminisme sendiri yaitu penolakan atau penentangan oposisi terhadap feminisme. Jadi, kata feminisme itu gerakan yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan anti-feminisme itu yaitu penentangan dari beberapa penolakan yang membentuk feminisme tergantung pada konteks dan perspektif individu sendiri. Nah, apa aja sih permasalahan anti-feminisme pada cerita pendek? Yang pertama itu dampak norma patriarki dan praktik poligami yang menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial. Kemudian yang kedua ada bentuk penindasan terhadap perempuan yang berdampak pada mental serta kehidupan seorang individu. Penjabaran dari poin yang pertama, dampak norma patriarki dan praktik poligami. Nah, dampak norma patriarki dan praktik poligami seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Norma patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, sedangkan perempuan seringkali posisikan sebagai pihak yang lebih rendah dan terbatas dalam segala hak dan perilakunya. Nah, contohnya dalam kehidupan itu ada dari beberapa komunitas di mana suami memiliki lebih dari satu istri dan tidak dapat. Nah, dan hal tersebut atau poligami tersebut dapat menimbulkan konflik, ketidakpastian ekonomi, serta dampak psikologis lainnya bagi perempuan dan anak-anaknya, di mana si suami itu mungkin belum siap untuk mempunyai istri lebih dari satu. Jadi, kedua itu penindasan terhadap perempuan yang berdampak pada mental serta kehidupan seorang individu. Bentuk penindasan terhadap perempuan seperti kekerasan fisik, mungkin mistreatment ekonomi, baik itu kekerasan secara verbal ataupun non-verbal yang menyebabkan trauma, terus berefek juga rendahnya rasa percaya diri seorang perempuan, juga stres. Nah, yang kedua itu ada seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mungkin mengalami depresi, rendah diri, sehingga sudah kebanggaan dan merasa terisolasi dari lingkungan keluarga ataupun sosial dan masyarakatnya. Nah, di sini akan langsung masuk ke pembahasan utama, yaitu temuan dan analisa. Yang pertama yaitu penggambaran norma patriarki sebagai bagian dari budaya dan kehidupan sosial yang terjadi pada cerita serta dampaknya bagi karakter Nora. Nah, yang pertama yaitu ada lakin lil asal nas huna la yufarriqun baina wadhaif unsa fazauja aw khadima aw mumarridah al unsa tusta'malu fi ayyi syai'in ya lil al. Yang artinya sangat disayangkan masyarakat belum mampu memilah-milah tugas untuk perempuan, mana tugas seorang istri, seorang pembantu, dan perawat. Sungguh kejam
perempuan harus mengerjakan semuanya. Nah, kalimat ini itu adalah POV atau batin dari tokoh Nura, di mana mungkin di background dari cerita tersebut masyarakatnya masih dalam budaya lampau yang dimana laki-laki sangat-sangat berkuasa dibanding perempuan. Nah, yang kedua itu ada kuntu abustur ru'ba fil qulubil jami' bal kuntu ru'ba nafsahu kuntu ahnabisu kuntu aqtanisun nisa wal utfal wa abi'uhum fi suqil 'adid kharijul bilad. Yang artinya semua orang kenal siapa aku, bahkan banyak di antara mereka takut kepadaku. Perempuan dan anak kecil sering aku culik untuk dijual pasar. Nah, itu adalah perkataan pemikiran dari si sang suami yang menggambarkan patriarki terhadap istrinya. Dia merasa benar-benar berkuasa, bahkan gak cuma istrinya aja, dia merasa benar-benar karena dia laki-laki, dia berkuasa atas lingkungan sosial, menyepelekan anak kecil dan perempuan-perempuan di luar sana. Yang ketiga ada tasurrufatu hazihi la tuharriku fi sya'rati wahidah ana a'rifu nisa jayyidan zata marrah wa kana dhalika mundu 30 aman lam artah li tasurrufat ihda zawjati qataltuha 'ala al-fawr. Yang artinya pernah suatu kali, kalau tidak salah sekitar 30 tahun silam, aku tidak senang dengan gerak-gerik salah seorang istriku. Aku langsung membunuhnya. Dari kalimat ini, salah seorang istriku, menyimpulkan bahwa dia memiliki istri bersatu atau poligami. Nah, di sini dia bayangin, gak senang sama gerak-gerik istrinya, aku langsung membunuhnya. Nah, di sini tergambarkan di mana sifat patriarki si sang suami itu, cuma karena hal sepele dia bisa membunuh perempuan atau istrinya. Kemudian yang keempat, limaza tazawwajtani wa ana fi sinni hafidatik qala biburudin qatil li anani uridu dzalik lakinni la uriduhu qala wa huwa yanhashu fahdan urufin saghirin la yahummu. Artinya, mengapa kau nikahi aku yang seusia cucumu? Dijawab sama suaminya, karena aku ingin, tapi aku gak mau. Oh, gak penting, katanya sambil memegang gulai paha kambing muda. Bayangin, di sini si suami itu benar-benar enggak memperdulikan pendapat perempuan atau istrinya sendiri. Semena-mena menikahi cuma karena kepengen. Analisa yang kedua itu bukti perlakuan serta dampak dari patriarki suami terhadap tokoh Nura. Pertama, inna hayatan fi dhillati hadzal makhluqi hiya al-maut bi'ainihi. Hidup dengan makhluk seperti dia sudah seperti mati. Nah, di sini terlihat kalau kesehatan psikologis Nura sudah mulai berdampak karena perilaku suaminya. Yang kedua, al-aswaq wahdaha ya allati satarudduka ila shawadik. Tongkat ini yang bisa mengembalikanmu kepada kebenaran, dia membentakku. Di sini tergambarkan perilaku suami yang memukul istrinya atau Nurah dengan tongkat. Itu bentuk kekerasan fisik. Yang ketiga, lau lam akun zaujatahu lamastabaddat bihadhil karahiyah. Andaikan aku bukan istrinya, akan kubiarkan kebencian ini berlarut-larut. Mungkin tergambarkan kalau Nurah sudah sangat-sangat lelah, baik itu psikologis, mental ataupun fisiknya, menghadapi karakter si suami. Yang keempat, lakinna syaykhuha al-zalimah al-hamqa anadiyah. Tapi si tua bangka yang zolim, buta, dan egois ini membuat aku ingin lari jauh sejauh mungkin. Terlihat Nura yang sudah sangat-sangat lelah dengan kehidupan rumah tangganya. Yang terakhir itu penggambaran bentuk penindasan berdasarkan pandangan pemikiran anti feminisme oleh tokoh suami tadi cerita. Yang pertama, anti ya Nurah la ta'rifina man ana min husni hadziki antakuni zaujatali bal wa yasharrifuki antakfa ala a'tadi. Beruntunglah kau jadi istriku. Suamimu ini sangat menghargai kerelaanmu untuk merawatnya, tidak hanya untuk tidur demi bahagiakannya. Di sini bahkan pemikiran suaminya itu benar-benar meninggikan dirinya sendiri, seakan-akan orang yang menikahi dia itu sangat-sangat beruntung bisa melayani dia, sedangkan hak-hak sang istri pun tidak terpenuhi secara sempurna. Yang kedua, watas haro ala rahata sami'atu an jamalik wa adabi
faqarratu az-zawaj minka alasta sa'idah. Kau tahu mengapa aku mau menikah denganmu? Karena orang mengatakan bahwa kau cantik dan baik. Apa kau tidak senang? Di situ perkataan dari suaminya yang benar-benar menggambarkan seakan-akan dirinya itu sempurna, mahal, dan menyepelekan si istri, menikahi istrinya cuma karena kata orang cantik dan baik. Dan dengan pede dia nanya, apa kamu gak senang? Sedangkan perilaku suami seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah stu'adiyan anti ta'takidni ana zawajak munazulmun wa ana a'takidu annahu haqqun masyru'un. Aku bukan dungu ya Nurah, kau yakin pernikahan ini suatu kezaliman, tapi aku yakin pernikahan ini adalah syariat. Nah yang terakhir ada wahaq qadda'i bi ayyati wasilah fi alamin la yu'minu bi anna al-mar'ah insa kain lahu ruhun wa qalbun wa aswaqun qad takunu aqwa wa a'nafa min allati yamtalikuha ar-rajul. Sayangnya aku berteriak di dalam alam yang tidak mengakui bahwa perempuan itu juga makhluknya berjiwa, hati dan punya lebih kuat lebih dari yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Mungkin sekian dari penemuan dan hasil analisanya.